Halo, jumpa lagi bersama Miss Elizabeth. Kali ini kita akan membaca serial Fabel 34 Provinsi. Dan kita akan membaca dari Provinsi Banten. Judul buku ini adalah Persahabatan Badak dan Jalak. Di buku ini ada fakta seputar binatang loh. Buku ini ditulis oleh Dianka dan ilustrasi oleh Alvin Adi. Selamat membaca. Badak biasa hidup sendiri. Dia jarang bergaul dengan binatang-binatang lain. Bukan karena sombong, tapi dia memang lebih suka menyendiri. Suatu hari, badak kedatangan tamu. Dia adalah si Jalak. Tanpa permisi, Jalak hinggap di punggung badak. Jalak mematuk-matuk tubuh badak. Meski merasa geli, badak senang. Jalak memakan kutu-kutunya sampai habis. Sejak saat itu, badak dan Jalak bersahabat. Setiap hari, Jalak berkunjung. Jika Jalak tak datang, badak akan mencari-cari Jalak. Mereka terus bertemu. Suatu ketika, terdengar suara amarah badak. Aduh, apa yang kamu lakukan, Jalak? Teriak badak pada Jalak. Ada luka kecil di kulit badak. Luka itu mengeluarkan darah. Jalak tertawa. Kutumu sudah habis. Aku kekurangan makanan, makanya aku patuk kulitmu. Serpihan kulit dan darahmu bisa jadi makananku, Sahut Jalak tanpa merasa bersalah. Badak memelotot mendengar jawaban Jalak. Lalu dia menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk mengusir Jalak. Kamu menyakitiku, Jalak. Padahal selama ini aku sudah baik padamu. Gerutu badak. Pergi kamu! Usir badak. Jalak merasa bersalah karena sudah membuat badak marah. Maafkan aku, badak. Seharusnya aku bilang dulu padamu. Maafkan aku karena aku hanya memedulikan rasa laparku. Kumohon, maafkan aku. Jalak terus meminta maaf. Jika kamu tak suka, aku tak akan mengulanginya lagi, Ujar Jalak lagi. Badak tak peduli. Dia tetap mengusir Jalak. Kalau kamu tak mau pergi, aku akan mengejar dan menandukmu dengan culaku. Ancam badak. Jalak pun pergi. Dia tak berani datang lagi. Badak kembali sendiri. Meski demikian, Jalak tak pernah pergi jauh. Dia selalu terbang dan hinggap di pohon sekitar tempat badak tinggal. Sesekali dia menyapa badak. Namun, badak tak pernah menanggapinya. Aku harus bersabar. Lama-lama, badak pasti mau berteman lagi denganku. Jalak tak berputus asa. Jalak tetap tinggal di atas pohon. Dari situ, dia bisa melihat tubuh badak mulai banyak kutunya lagi. Badak, kutumu sudah banyak. Kamu pasti tidak nyaman dengan kutu sebanyak itu. Bolehkah aku mematuknya? Jalak memberanikan diri bicara pada badak.
Badak melengos. Dia menghentakkan kaki, membuat debu tanah berhamburan di udara. Tidak, aku tidak mau kamu hinggap di tubuhku lagi. Aku masih ingat, kamu pernah melukaiku. Sahut badak sengit. Jalak hanya bisa diam. Perutnya terasa lapar. Namun, kutu-kutu itu tak bisa dia makan. Jalak pun kembali ke atas pohon. Tiba-tiba, Jalak mendengar sesuatu. Apa itu? Desisnya curiga. Srek, srek. Terdengar langkah kaki diseret. Jalak terkejut. Jalak melihat segerombolan orang berjalan dengan merunduk. Mereka membawa senapan. Jalak menjadi tegang. Mereka mau apa? Pikirnya. Jalak mendengar salah satu orang itu berkata, Shh, pelan-pelan, nanti badaknya bisa kabur. Jalak kembali terkejut. Orang-orang itu pemburu badak. Badak, badak, awas, larilah ada pemburu. Teriak Jalak. Dia terbang mengitari tubuh badak. Sayang, badak tak mengacuhkannya. Dia malah menggeleng-gelengkan kepala, mengusir Jalak yang memutari kepalanya. Pergi sana, bikin pusing saja. Bentak badak. Tapi ada pemburu yang menuju ke sini. Cepatlah pergi. Kata Jalak. Badak terdiam sejenak. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Sunyi. Srek, srek, srek. Badak mendengar suara langkah kaki itu. Kamu bohong. Bisik badak pada Jalak. Jalak menggeleng kuat-kuat. Aku harus lari kemana? Badak tampak bingung. Ayo, ikuti aku. Ajak Jalak. Lalu Jalak terbang dan mencari tempat persembunyian untuk badak. Badak berlari kencang mengikuti Jalak. Berulang kali badak menoleh ke belakang. Duh, semoga pemburu tak melihatku. Badak terus berlari. Tiba-tiba, dor! Terdengar suara tembakan. Jalak berteriak. Badak, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ayo terus lari. Seru badak. Suara tembakan di belakangnya terdengar bertubi-tubi. Badak semakin panik. Jalak, tempatnya masih jauh. Tanya badak. Tidak, kita sudah dekat. Jawab Jalak. Jalak terbang merendah. Di depan ada gua yang tertutup batu besar. Masuklah ke sana. Pinta Jalak pada badak. Badak bergegas menggeser batu itu lalu masuk ke gua. Jalak ikut masuk. Badak kembali menggeser batu besar itu untuk menutup gua. Badak dan Jalak diam di dalam gua. Mereka tak berani bersuara sedikit pun. Dari celah batu, Jalak melihat para pemburu itu datang. Mereka berkeliling mencari badak dengan mata nyalang. Kita di sini saja dulu sampai keadaan aman, Kata Jalak. Badak menyetujuinya. Mereka berdua pun duduk menunggu. Jalak, Badak memanggil Jalak lirih. Ya, ada apa? Sahut Jalak.
Mengapa kamu menyelamatkanku? Padahal selama ini aku mengabaikanmu. Tanya badak. Jalak tertawa, lalu menjawab dengan lirih juga. Kamu kan sahabatku. Aku tak mau sahabatku celaka. Lagi pula, selama ini kamu juga sudah menolongku. Kamu membiarkan aku makan dari tubuhmu. Tapi kan aku tidak mengizinkanmu lagi. Sahut badak. Itu karena kamu marah padaku. Aku memang salah. Maafkan aku ya badak. Kata jalak lagi. Badak tersenyum, lalu mempersilahkan jalak untuk hinggap di punggungnya. Baiklah, silakan makan kutu-kutuku. Sembari kita menunggu situasinya aman. Jalak pun hinggap di punggung badak dengan senang. Dia mematuk kutu-kutu di punggung badak. Tak lama kemudian, suasana di luar terdengar sepi. Jalak mengintip keluar. Para pemburu sudah tak tampak lagi. Sekarang kita aman, Kata jalak. Badak perlahan-lahan menggeser batu lalu pulang. Sejak saat itu, badak dan jalak kembali bersahabat. Jalak berjanji untuk tidak melukai badak lagi. Dia juga berjanji untuk selalu mewaspadai kedatangan para pemburu. Tahukah kamu, badak Jawa memiliki nama Latin Rhinoceros sondaicus dan termasuk dalam famili Rhinocerotidae. Banyak badak diburu untuk diambil culanya. Konon, cula badak mengandung banyak khasiat untuk pengobatan. Hal itu yang membuat harganya sangat mahal, sekitar 25 juta rupiah per gramnya. Sumbernya diambil dari Wildlife Crime and Trade, WWF Indonesia. Badak Jawa jarang menggunakan culanya untuk bertarung. Mereka menggunakannya untuk memindahkan lumpur di kubangan dan menarik tanaman untuk dimakan. Ini adalah foto badak bercula satu. Dan ini adalah tempat tinggal badak bercula satu yang ada di ujung kulon. Nah, waktu saya bermain ke sini, badaknya tidak muncul karena terlalu banyak pengunjung yang datang. Ingat, badak bercula satu tidak suka keramaian. Makanya ketika ramai, mereka bersembunyi. Ini adalah peta di mana badak bercula satu berada, yaitu di ujung kulon. Ujung kulon ada di Provinsi Banten. Jadi kalau kalian dari Jakarta, disitulah ujung kulon, di paling ujung kiri. Nah, anak-anak semua, itulah cerita persahabatan badak dan jalak dari Provinsi Banten. Sampai jumpa di serial Fabel 34 Provinsi berikutnya. Dah.